Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, minggu yang lalu kita membahas tentang kewajiban suami terhadap istri yang berkaitan dengan mati atau materi, seperti mahar, seperti nafkah. Kali ini akan kita bahas sedikit tentang hak-hak istri atas suami yang berkaitan dengan ghairul madi, sebelum nanti kita bahas tentang hukum ilak. Taqaddama anna min huquqiz zawjah ala zawjiha minha ma huwa maddiyun wa ma huwa ghairu maddi. Bahwasanya hak-hak seorang istri atas suami itu ada yang berupa materi dan ada yang berupa immateri. Di antaranya yang tidak berupa materi atau immateri atau ghairu madi adalah yang pertama husnu muasyaratiha. Jadi mempergauli istri dengan baik, bermuamalah dengan baik, itu bagian dari kewajiban suami terhadap istri. Apa yang berkaitan dengan husnul muasyarah ini, di antaranya awwalu ma yajibu 'ala zawj li zawjatihi ikramuha. Memuliakan perempuan itu bagian dari kewajiban seorang suami terhadap istri. Wa muamalatuha bil ma'ruf, ya, bermuamalah dengan baik. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian itu dengan ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ada sesuatu dari istrimu yang tidak kamu senangi, yang tidak kamu tidak kamu senangi, ya, benci nek bojone ku ngono iku, nglakoni ngono iku, ya, atau berwatak seperti itu, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an. Jangan-jangan apa yang kamu senangi, apa yang kamu tidak senangi, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di balik itu ada sesuatu yang baik. Maksudnya begini, bahwasanya kadang di dalam sifat watak dan perilaku istri kita itu ada yang tidak kita senangi. Tapi mbok oke le ono juga yang kamu senangi gitu. Jangan istri itu hanya diudal-udal, apa diudal-udal itu, Pak? Ya. Diomongne kekurangane. Masakane gak enak. Gak iso maca. Padahal kesabarannya itu luar biasa istrinya. Giate nyambut gawe, bantu usaha suami juga luar biasa. Itu hal-hal yang baik. Tapi terkadang
yang baik dari istri kita itu nggak nampak, nggak kita tampakkan. Sing disebut wala eto ayu, enggak itu tuasem koyo rawon. Mosok ono tuasem koyo rawon itu. Jadi kalau sudah marah dengan istrinya itu, ya, yang jelek-jelek yang disebut, maka diingatkan oleh Allah, wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ya. Wa min madhahiri ikmalil khuluq, bahwasanya ketika kita berbuat baik kepada istri kita, sesungguhnya berbuat baik kepada istri kita itu termasuk mazhar kesempurnaan akhlak kita. Ukuran kesempurnaan akhlak kita itu bisa tercermin dari perilaku seseorang terhadap istrinya. Jadi nek sampean kepengin roh wong iku akhlake sempurna tah ndak sempurna, salah satu barometer yang bisa kita gunakan adalah gimana muamalah suami itu terhadap istrinya. Kata Rasulullah dalam salah satu hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wong mukmin sing paling sempurna imane adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik muamalahnya dengan istrinya. Jadi muamalah kita dengan istri kita itu bisa menjadi ukuran kesempurnaan iman kita. Didik nyentak, didik moro tangan, nah itu berarti wah, itu ukuran itu. Ya. Dalam hadisnya yang lain Rasulullah bersabda, ma akramahunna illa karim. Tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang-orang yang mulia. Dadi sing mulia ana wong wedok iku mesti wong sing mulya. Wa ma ahanahunna illa laimun, dan tidak ada orang yang menghinakan wanita kecuali orang yang hina, orang yang tercela. Na'udzubillah kalau kemudian ada suami menjual istrinya di prostitusi. Na'udzubillah kalau ada seorang ayah menjual anaknya di prostitusi. Ya. Itu laim. Orang yang paling mulia adalah orang yang memuliakan wanita. Jadi dimuliakan wanita itu. Dalam riwayatnya Imam Ahmad wa ashabu sunan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kullu syai'in yalhu bihi ibnu Adam fahuwa batil. Dolanane, main-maine, guyonane Bani Adam itu batil illa salah, kecuali 3. Apa dolanan yang tidak batil itu? Ramyuhu an qusihi, belajar memanah. Ya, belajar memanah. Wa ta'dibuhu farasuh, melatih kuda. Wa mula'ibatu ahlihi fa innahunna minal haqqi, dan bermuamalah atau guyon dengan istri, ya, bercanda dengan istri, senyum dengan istri, itu termasuk yang al-haq. Kata Rasulullah, fa innahunna minal haqqi. Jadi sampean kalau dengan istri ya cuma menterleng tok gitu. Ya. Kadang-kadang guyon. Rasulullah itu dengan Aisyah juga guyon. Pernah diajak balapan, Rasulullah kalah. Ayo Aisyah balapan Melayu. Ya. Ketika Aisyah sudah mulai melar, lemu, diajak balapan ke Nabi. Ayo balapan. Ya. Aisyah kalah. Itu mula'abah.
mula'abah bi al-mar'ah. Termasuk memuliakan wanita adalah an yatajannab adzaha, menghindari dari menyakiti perasaannya. Itu termasuk memuliakan wanita. Wanita itu kadang-kadang ojo maneh dibentak, dipendeli ngono wis krasa. Ya. Jangan sampai kita menyakiti perasaan wanita. Wal mar'atu la yutasawwar fiha al-kamal wa 'ala al-insani an yataqabbalaha 'ala ma hiya 'alaihi. Jadi Bapak perlu juga ingat bahwasanya tidak ada manusia itu yang sempurna. Termasuk istri-istri kita itu tidak ada yang sempurna. Karena tidak ada yang sempurna, maka kita harus menerima istri kita itu apa adanya. Bahkan dalam hadis Rasulullah, wanita itu disifati oleh Rasulullah, ya. Kata Rasulullah dalam salah satu khutbahnya, istausu bin nisa'i khairan. Ya. Wasiato nanguni wanita itu dengan baik. Nek nuturi wong wedok, tuturono dengan cara yang baik. Kalau menasehati wanita, nasihatilah dengan cara yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk a'waj, tulang rusuk yang bengkong. Wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lahu. Tulang rusuk yang paling bengkok itu yang sebelah atas. Fa in dhahabat tuqimuhu kasartah. Kalau kamu paksakan meluruskan tulang yang bengkok itu, niscaya kamu telah mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kamu biarkan watak dasar wanita itu gak tahu dituturi, gak tahu dinasehati, kalau kamu biarkan seperti itu, lam yazal a'waj. Niscaya wanita itu tetap dalam kondisi kebengkokannya. Jadi bapak sebagai suami itu punya tanggung jawab untuk ngelurusno potensi bengkoknya wanita itu. Caranya dengan cara-cara yang bijak sana, yang baik. Ya, tidak dengan cara yang kasar. Itu. Ada lagi kewajiban yang lain selain husnul muasyarah. Yang kedua adalah siyanatuha. Kita bertanggung jawab untuk menjaga istri-istri kita. Dijogo, ya, diarahkan, diberi keamanan, itu siyana. Wa yajibu 'ala zawji an yasuna zawjatahu wa yahfaz min kulli ma yakhdhishu syarafaha. Jadi seorang suami punya tanggung jawab untuk memelihara kehormatan istrinya. Ya, jangan sampai ada seorang suami yang tidak bisa ngopeni, tidak bisa menjaga kehormatan istrinya. Bojone ku digawa sapa wae wis gak atik piye-piye. Kon pengen nggawa bojoku gawon, boncengan. Ya. Bojone digondol rono, digondol rene. Gak pernah ada rasa cemburu. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, "Innallaha yugharu wa innal mu'min yughar." Allah itu punya sifat cemburu dan orang mukmin itu juga punya sifat cemburu. Wa ghiratullahi an ya'tiyal 'abdu ma harrama 'alaihi aw ma hurrima 'alaihi. Cemburunya Allah itu ketika ada seorang hamba yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, jadi gak seneng Allah itu nih hamba itu melakukan itu.
Orang mukmin juga punya rasa cemburu mestinya. Ya. Ada seorang sahabat Sa'ad bin Ubadah. Dia pernah mengatakan, "Law ra'aitu rajulan ma'a imra'ati la dharabtuhu bisayfi ghaira musaffahin." Kalau saya melihat laki-laki bersama istriku, ya, la dharabtuhu bisayfi ghaira musaffah, akan saya pukul orang laki-laki itu dengan pedangku ghaira musaffahin, tapi tidak sampai berdarah-darah. Artinya dia itu marah gitu. Bojone kok di istilahnya apa? Ya, di gowo karo wong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atajabuna min ghirati Sa'ad?" Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Sa'ad bin Ubadah. Ana la anna aghyaru minhu. Sungguh aku lebih cemburu daripada dia. Jadi gambarannya kalau Sa'ad itu akan memukul laki-laki yang bersama istrinya itu dengan pedang tanpa melukai, mungkin Rasulullah lebih dari itu. Wallahu aghyaru minni, dan Allah jauh lebih cemburu. Sikap cemburunya itu lebih daripada cemburuku. Wa min ajli ghiratillahi hurrimal fawahisha aw harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Karena kecemburuan-kecemburuan Allah itu kemudian Allah punya peraturan atau mengharamkan hal-hal yang jelek, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang jelek itu jelas nampak atau yang jelek itu tidak nampak. Nah, dalam hadis riwayatnya Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Kata Rasulullah, yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jadi orang yang durhaka terhadap orang tua, ngelawan wong tua, tidak birrul walidaini, itu al-aq. Itu salah satu orang yang diberitakan oleh Rasulullah tidak masuk surga. Yang kedua, ad-dayyuth. Apa dayyuth itu? Yaitu orang yang tidak punya rasa cemburu. Kalau di barat itu ada sekelompok orang yang punya kesepakatan kalau nanti ada acara-acara tertentu boleh tuker istri mereka masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Jadi misalnya ini kok mana nang Surabaya ono misale nang Kenjeran ono acara. Terus baru tuker-tuker, urup. Iki gawan aku nggawa wekmu gitu. Ya. Nanti pulang ke rumahnya biasa, ke rumah suaminya masing-masing, tapi ketika di acara itu bisa tukar-tukar pasangan. Itu dayyuth. Gak punya perasaan cemburu terhadap orang lain yang mengganggu atau bahkan ya merampas kehormatan istrinya. Dayyus. Yang kedua, yang ketiga, yang tidak masuk surga itu adalah warajilatun nisa. Apa rajilatun nisa itu? Rajilatun nisa itu adalah at-tashabbuhu birrijal. Wong wedok sing macae ya dandanane mirip laki-laki. Ya, sekarang kan sudah biasa kita melihat lanang perannya di media atau di televisi selalu perempuan.
Ya. Itu termasuk. Makanya Rasulullah melaknat laki-laki berpenampilan perempuan atau perempuan berpenampilan laki-laki. Ya. Sekarang laki-laki itu wakeh, guwagah, wanting-antingan. Cindi ana irung. Masih no ilat barang. Ya apa carane mangan iku? Ilat cindek. La haula wala quwata billah. Ki donya iki wis tuwa panjene. Ya. Dan sudah menjadi biasa gitu. Naudzubillah kalau anak-anak kita ada yang seperti itu, jangan ya. Adik-adik, jangan. Ya, anting-anting itu adalah dandane wong wedok. Orang Islam itu harus kalau laki-laki perkasa, kuat. Dan salah satu hikmah khitan, kenapa dianjurkan orang Islam itu, anak-anak umat Islam itu berkhitan, itu agar muncul keberaniannya. Bagaimana seorang anak yang usianya seperti itu sudah berani menumpahkan darahnya. Ya, itu hikmahnya. Jadi jangan wong lanang kok kemenyek. Wong lanang dandane kaya wong wadon. Itu tasyabuh birrijal. Dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan lewat Ammar bin Yasir, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 orang yang tidak masuk surga. Pertama ad-dayyus, seperti saya jelaskan, ya. Dayyus. Dayyus itu orang enggak punya cemburu. Cuek. Ya, terhadap istrinya. Ya. Yang kedua, ar-rajalah minan nisa, yaitu wong lanang sing mirip-mirip wedok atau wedok mirip-mirip lanang dandanannya. Dan yang ketiga, mudminul khamri, orang yang suka minum minuman keras. Bapak dan hadirin sekalian, ternyata proklamasi kemerdekaan kadang-kadang ya, syukuran atau peringatan itu dibuat ajang untuk minum minuman keras. Covernya itu adalah HUT RI. Kemudian ada tanggapan apa? Engko nek bengi tambah bengi iku ana sing gawa botol. Ini lho rek, golek anget-angetan. Ya. Karena saya jumpai banyak ternyata. Dengan berbagai judul minuman keras yang mereka santap. Ya, naudzubillah, kita harus menjaga kita dan keluarga kita dari itu semua. Mudminul khamr termasuk orang yang disebut oleh Rasulullah tidak akan masuk surga. Tapi mek saidik kok. Misalnya, aku mek saidik tok. Kaitane saiki. Engko suwe-suwe 3 botol sandekan. Ya. Karena itu bisa ketagihan. Itu kedua. Yang ketiga adalah kewajiban suami kepada istrinya adalah idyanur rajul zaujatahu, yaitu mengumpuli atau berhubungan suami istri. Nah, kaitannya dengan hubungan suami istri itu ada pembahasan yang berkaitan dengan ila. Ila. Apa ila itu, Pak? Ila itu di dalam bahasa artinya al-imtina'u bil yamin. Jadi dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, itu namanya ila secara bahasa. Nah, di dalam syariat ila itu adalah al-imtina'u bil yamin min wad'iz zaujah. Sumpahnya seorang suami untuk tidak ngumpuli istrinya. Itu namanya ilah. Ya.
Pada masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu biasa bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya, kadang sampai setahun, 2 tahun. Kebanyakan di antara mereka itu melakukan ilak seperti itu, sumpah seperti itu, dalam rangka untuk menyakiti istri-istri mereka. Jadi sumpah, suka tak kumpuli kon sak tahun, belas gak diparek belas. Ya. Maka Islam datang untuk memberikan nuansa yang lain, solusi bagaimana kalau seandainya orang itu bersumpah kepada istrinya untuk tidak mengumpuli, untuk tidak mengumpuli istrinya, agar tidak ada istri yang disakiti oleh suami dengan cara seperti itu. Ya. Maka ada kemudian ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Bagi orang-orang yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, sudah kadung sumpah, maka dia harus tarabus. Tarabusnya itu ya, menunggunya itu sampai 4 bulan. Misalnya, contoh misalnya ada orang yang bersumpah kepada istrinya, kon kata kumpuli. Dia tanpa menyebutkan berapa, pokoknya kamu gak ada kumpuli. Ketika sudah bersumpah seperti itu, maka syariat memberi batasan ya 4 bulan. Kalau dalam 4 bulan ini dia kok ngumpuli istrinya, berarti nanti dia kena denda kafaratul yamin. Ya, kena denda kafaratul yamin. Denda sumpah. Sampai 4 bulan kok tidak ngumpuli, misalnya sudah 4 bulan nggak ngumpuli, nah kata Allah dalam ayat itu, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Nek wis 4 bulan dia bertahan 4 bulan kuat, nah setelah itu bisa balik lagi ngomong baik-baik dengan istrinya. Ya, fa in fa'u, kalau tidak wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Jadi, apakah kamu tetap ingin balik kepada istrimu dengan mengumpulinya maksudnya, atau kamu itu ingin talak? Ya. Nah, kadang kan ada orang yang bisa ranjang sampai sekian bulan. Ya. Itu diperjelas. Ini apa maksudnya? Apakah ilah ataukah cerai? Aturan yang dibuat oleh Allah ini dalam rangka agar tidak ada wanita yang dizalimi oleh suaminya. Dikumpuli yo enggak, dicerai yo enggak. Akhirnya tergantung ini. Seakan-akan nasib wanita ini digantung. Nah, makanya harus ada penyelesaian. Kalau wanita yang sedang digantung seperti itu kan gimana ya? Ya. Gak dicemok belas, ya gak diceraikan. Kalau diceraikan beres, diceraikan keluar iddah, dia bisa menerima kalau ada proposal yang masuk, kan gitu. Ya, kalau ada yang mau melamar. Tapi sekarang ini kan masih dalam ikatan suami ini, gitu. Tapi suami ya gak njawil, gak apa, ya. Tapi juga gak dicerai, ya itu digantung berarti nasibnya. Nah, maka kemudian Allah memberi jalan keluar seperti itu. Jadi kalau sudah orang laki-laki bersumpah tidak ngumpuli istri, maka dia harus menunggu. Enggak boleh ngumpuli sampai 4 bulan. Kalau dia ngumpuli dalam durasi 4 bulan, dia harus membayar kafaratul yamin. Ya, kafarahnya sumpah. Kalau sudah selesai 4 bulan itu dia enggak ngumpuli, terserah. Apakah ini dilanjut dengan balik berbuat baik atau diteruskan dengan perceraian.
Ya. Nah itu agar tidak digantung nasib wanita ini. Jam pinten Mbak Isya? Mbak dua, wah kurang saidi ya. Cek suwe kok ilahi masih banyak. Baik, jadi itu sekilas tentang ila, ya ila. Jadi ila itu adalah sumpah seorang suami kepada istri untuk tidak menggaulinya. Nah, nanti ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak harus bersumpah. Jadi kalau ada kerentak hati itu kan tidak sumpah. Kalau ada kerentak hati seorang suami untuk tidak menggauli atau mencampuri istrinya, itu masuk dalam kategori ini. Ada pendapat seperti itu. Ya. Jadi kalau kita misalnya, kata kumpuli kon, minggat atau kono tambah nemen ngono kon minggat barang ngono ku ya wis alamatuhu ya. Nah, jadi makanya jangan sampai jangan sampai kita mengucapkan sumpah di hadapan istri kita untuk tidak mencampuri karena nanti kena aturan ilah ini. Ya. Dan sering saya sampaikan jangan kita main-main dengan kata-kata cerai atau talak. Karena itu berbahaya. Ya, karena itu berbahaya. Oke, barangkali ada 1-2 pertanyaan. Monggo. Kenapa? Kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu adalah puasa berapa bulan? Ya. Udah kak cakai 2 bulan nih. Jadi pula ngumpuli istri, ya. Jadi ada tiga cara kalau nggak salah ya. Ada dalam salah satu ayat saya lupa ayatnya. Itu bisa memerdekakan budak, bisa puasa, bisa sedekah atau infak. Ya. It'amu asyarati masakin kalau memberi makan itu memberi makan 10 orang miskin. Kalau memberi makan. Ya. Kalau puasa salatata ayyam. Ya, itu kafaratul yamin. Jadi kafaratul yamin itu jadi semen misalnya gini, aku bersumpah gak akan ngumpuli kawan misalnya. Terus ternyata di saulan wis dicabut. Ya. Ternyata saulan aja. Ya. Akhirnya melakukan hubungan. Nah, itu berarti sampean melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah berarti sampean harus membayar kafaratul yamin. Ya. Cukup nggih? Cukup? Atau bertanya? Istri bisa ranjang ya. Iya. Sudah nggak senang sama dia, terus? Tuh. Jadi istri tadi nggak pernah dibiayai, nggak pernah dikasih nafkah lah, bisa ranjang. Berapa bulan itu Pak? Allahu Akbar. Oke. Iya. Jadi wanita itu misalnya seandainya wanita itu dicerai sekalipun, itu ketika dalam masa iddah itu masih punya hak untuk mendapatkan nafkah. Itu sudah dicerai loh ya. Kalau masih dalam masa iddah itu masih berhak mendapatkan nafkah. Seandainya sudah keluar iddah, tapi dia punya anak, maka seorang suami masih punya tanggungan untuk memberi nafkah anaknya. Ya. Nah kalau dia nggak dikasih, anaknya juga tidak dikasih, wah ini laki-laki ini menzolimi istrinya, juga menzolimi anaknya.
Seandainya dicerai ini ya, sudah dicerai. Seandainya sudah dicerai, anak itu masih anak bapaknya. Karena itu bapak juga harus punya tanggung jawab untuk membiayai dan menghidupi anaknya. Seandainya istri ini sudah menikah lagi dengan orang lain, oke, tapi anak itu tetap anak bapak pertama. Ya. Jadi bapak pertama ini masih punya tanggungan untuk membiayai anak ini gitu. Tapi kan sudah punya suami lagi. Iya, tapi kan ini anakmu, bukan anak suami kedua ini. Iya toh? Nah, ini jadi perlu diperhatikan masalah seperti ini. Jadi kalau kita punya anak, seandainya pisah pun anak itu adalah masih tanggung jawab kita. Ya. Nah, cukup Pak Haji Amin. Allahu Akbar. Tidak terasa kita tinggal berapa pertemuan lagi? Kira-kira sebelum puasa? 2 ya. Allah. Itu barangkali Bapak dan hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.